Halo, apa kabar? Di bahasan kali ini, kita akan coba bongkar sama-sama ya, soal strategi investasi yang paling pas buat tahun 2026. Ini penting banget, apalagi buat Anda yang mungkin baru mulai investasi. Nah, ini kan pertanyaan yang paling sering muncul ya. Strategi investasi terbaik buat 2026 tuh apa sih? Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa kata para pakar soal ini. Oke, sebelum kita loncat ke 2026, penting banget buat kita lihat ke belakang dulu, ke tahun 2025. Kenapa? Karena apa yang terjadi di sana jadi fondasi buat prediksi tahun depan. Ada pergeseran besar loh di kalangan investor. Coba bayangin, cuma dari Januari sampai Oktober 2025 aja, aset kelolaan industri reksadana itu naiknya gila-gilaan sampai 23%. Angkanya jadi sekitar 623 triliun rupiah. Besar banget kan? Dan kenaikan ini ya jelas karena makin banyak orang yang investasi. Jumlah investor reksadana itu tembus hampir 19 juta orang. Wow. Nah, yang menarik di sini adalah duit sebanyak itu larinya kemana? Ternyata sebagian besar masuk ke tiga jenis reksadana yang ini nih. Pasar uang, pendapatan tetap, sama terproteksi. Intinya ini adalah pilihan-pilihan yang risikonya lebih rendah, lebih aman lah dibanding saham. Jadi, kenapa orang-orang pindah ke instrumen yang lebih aman? Simpelnya gini, pasar saham waktu itu lagi turun banget, alias fluktuatif. Nah, ini bikin banyak investor, apalagi yang pemula, jadi agak was-was. Makanya, mereka milih buat mengamankan uang mereka di produk yang lebih stabil. Oke, itu tadi cerita tahun 2025. Sekarang, dengan bekal pemahaman itu, mari kita lihat ke depan. Kira-kira apa yang bakal terjadi di dunia reksadana tahun 2026? Para pakar memprediksi di tahun 2026 nanti, investor bakal ada di persimpangan jalan nih. Pilihannya ada dua, mau tetap main aman di reksadana pasar uang dan pendapatan tetap, atau berani ambil resiko sedikit dan beralih ke reksadana saham. Soalnya, reksadana saham ini punya potensi buat bangkit lagi kalau ekonomi kita membaik. Kenapa kok ada optimisme buat tahun 2026? Ada beberapa faktor pendorongnya nih. Pertama, ketidakpastian global kelihatannya mulai meredah. Kedua, ada ekspektasi kalau ekonomi Indonesia bakal tumbuh positif. Ditambah lagi, manajer investasi terus promosiin reksadana dan platform investasi digital bikin semuanya jadi makin gampang diakses. Nah, dari tadi kan kita ngomongin produk ya. Tapi ini dia, bagian yang paling penting. Dan mungkin jawabannya agak di luar dugaan Anda. Jadi intinya apa? Ternyata strategi terbaik itu bukan soal nyari satu produk reksadana yang paling top. Bukan itu. Menurut para ahli, strategi terbaik itu adalah soal membangun sebuah pendekatan atau prinsip investasi yang disiplin dan personal buat diri kita sendiri. Oke, kedengarannya mungkin agak abstrak ya. Pendekatan berprinsip itu maksudnya gimana? Nah, sekarang ayo kita bedah langkah-langkah praktisnya buat membangun portofolio kita sendiri. Menurut analis riset Desmond Silitonga, ada 4 langkah dasar yang bisa kita ikuti. 1. Perencanaan keuangan. Ini fundamental banget. Pastiin dulu keuangan pribadi Anda sehat. Dan yang paling penting, punya dana darurat. Jadi kalau ada apa-apa, nggak perlu panik jual investasi. 2. Tentukan tujuan. Mau investasi buat apa? Ini penting banget karena tujuan ini yang bakal nentuin produk apa yang cocok buat Anda. 3. Diversifikasi. Ini pepatah lama yang masih relevan banget. Jangan taruh semua telur dalam satu keranjang. Dan yang keempat, pantau dan evaluasi. Jangan invest and forget. Cek portofolio Anda secara berkala dan jangan takut buat ambil untung kalau target Anda sudah tercapai. Analogi ini keren banget ya. Investasi itu kayak tanam pohon. Kalau sudah berbuah, ya ambil aja sebagian. Ini pas banget buat ngegambarin poin soal evaluasi tadi. Anda nggak harus jual semua investasi Anda, tapi merealisasikan keuntungan itu adalah bagian penting dari prosesnya. Oke, 4 langkah tadi itu adalah fondasinya. Tapi ada satu hal lagi yang menurut para ahli jadi pembeda antara investor yang baik dengan investor yang luar biasa. Dan inilah kuncinya, jangan pernah berhenti belajar. Bahkan investor legendaris sekelas Warren Buffett pun terus belajar. Kenapa? Karena pasar itu dinamis, selalu berubah. Jadi pengetahuan kita juga harus ikut berkembang. Ingat ya, strategi yang jitu hari ini belum tentu masih berhasil besok. Dengan terus belajar, kita jadi bisa lebih lincah beradaptasi. Kita bisa lebih cepat paham risiko-risiko baru, dan yang paling penting, kita bisa ngelihat peluang-peluang baru yang mungkin orang lain nggak lihat. Jadi, itulah rangkuman kita soal strategi investasi untuk tahun 2026.
Pada akhirnya senjata paling ampuh yang Anda punya itu bukan produk A atau B, tapi pengetahuan di kepala Anda sendiri. Jadi, saya mau tutup bahasan ini dengan satu pertanyaan buat Anda. Setelah ini, apa hal baru yang mau Anda pelajari?